Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Jami Rawamangun. Rawamangun apa Pulau Gadung sih? Rawamangun ya. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terpilih untuk melaksanakan sholat subuh pagi hari ini. Karena tidak semua orang beruntung ya, bisa datang subuh berjamaah di masjid. Tidak semua orang bisa beruntung. Kata Buya Hamka, kalau Anda ingin melihat orang muslim, silakan dilihat pada saat sholat Idul Fitri. Sebaliknya, kalau Anda ingin melihat orang mukmin, lihatlah pada waktu subuh. Banyakan mana subuh dengan Idul Fitri? Hah? Banyakan mana? Karena Idul Fitri itulah orang muslim. Termasuk yang sholatnya hanya Idul Fitri aja, setahun sekali. Walaupun puasa juga nggak pernah tarawih, nggak pernah puasa juga, tapi Idul Fitri nggak ketinggalan. Tapi kalau Anda ingin melihat orang mukmin, lihatlah pada saat sholat subuh berjamaah di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema menyongsong subuh akbar, tanggal 17 April, hari apa? Rabu ya. Selain hari Rabu hari apa? Kamis. Bukan, ya, satu hari ya, hari Rabu aja itu. Tapi ada peristiwa apa nanti 17 April 2019? Hah? Ya. Ada Hari Coblos Nasional. Betul? Nanti hari itu libur apa tidak? Libur. Kenapa libur? Ingat, hari itu pemerintah meliburkan seluruh bangsa Indonesia. Jangan coba-coba ada yang kerja. Kalau kamu punya duit bagaimana Pak Ustadz? Persiapan dari sekarang supaya hari itu duit kita banyak.
Amin. Setuju? Setuju. Ya. Kalengnya mana kalengnya? Ya. Nggak ada yang bawa. Pak Jati nggak bawa kaleng? Oh iya. Saya tadi pagi mau bawa kaleng lupa. Nggak tahu di mobil. Ada nggak Pak Teh? Nggak ke bawah ya. Padahal di rumah ada itu. Banyak. Maksudnya kaleng tadi itu buat nabung gitu. Khusus kalengnya kecil aja, nggak usah banyak. Tinggal berapa hari? 17 April? Ada 70 ya? 70 hari? Atau 80 hari? Sekarang tanggal berapa? Hah? 27 Februari, berarti tinggal 1 hari lagi ya. Lusa udah tanggal 1 ya? Ya. Nah, Maret itu ada berapa? 31 hari ya. April 17 hari. Berarti sudah tinggal sedikit itu. Ya 35 hari. Oh, ada Februari. Sekarang baru Januari ya? Ya, saya kira udah Februari sekarang. 35 hari lagi. Januari ini sampai tanggal berapa? 31. 27, 28, 29, 30, 31. Tambah 28 ya, Februari 28 ya. Berarti 32. 32 tambah 31, 63 tambah 17. Berapa? 80 ya? Pas. Ini boleh saya minum? Boleh. Ini mohon maaf saya batuk. 80 hari persis. Jadi ingat tanggal 17 April pemerintah sudah meliburkan. Jangan coba-coba ada yang kerja. Itu subversif ya. Kita semua nggak boleh kerja hari itu. Kecuali Pak Wirto kali ya. Malam nggak apa-apa jualan nasi. Kalau penghitungan sudah selesai. Kalau belum selesai ya nasinya dibawa ke TPS. Jadi hari itu kita jangan ada yang kerja. Kerja kita adalah menjaga TPS. Kenapa harus kita jaga TPS? Karena hari itu insya Allah adalah hari kemenangan umat Islam. Takbir. Saya kemarin ke Jawa Tengah. Saya ketemu di Cilacap dengan Kiai Haji Ahmad Najih Maimun, putranya Mbak Maimun Zubair. Nah, beliau menyampaikan bahwa hari kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Ahzab itu ternyata adalah hari Rabu siang hari. Mudah-mudahan Rabu 17 April 2019 mengulang kemenangan umat Islam generasi pertama ya, seperti yang terjadi pada perang Ahzab. Perang Ahzab tahu ya? Perang melawan sekutu. Ahzab itu artinya sekutu. Kalau kita takbiran selalu kita ucapkan shadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Itu syair yang luar biasa yang selalu kita baca, cuma kita banyak yang masih belum ngerti sehingga belum ngeh apa yang diucapkan. Shadaqa wa'da, maha benar, janji Allah maha benar. Wa nasara abda, Allah menolong hambanya. Ingat kata-kata nasara abda, Allah menolong hambanya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wa a'azza junda, dan Allah membuat perkasa para
tentaranya, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Padahal pasukan Ahzab siap menggempur, menghancur leburkan kota Madinah, negara baru yang baru tumbuh, yang dipimpin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kekuatan 10.000 tentara, 6.000 dari Quraisy, 4.000 dari suku-suku Arab yang lain, yang semuanya itu dihimpun dalam satu pasukan di bawah komando Abu Sofyan, yang itulah yang disebut dengan Jaisul Ahzab, pasukan Ahzab. Maka turunlah surah Al-Ahzab di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian di dalam perang Ahzab. Nah, disitulah tercuplik, saya dengar dari Kiai Haji Ahmad Najih Maimun, kemenangan Rasulullah itu hari Rabu. Mudah-mudahan ya, Rabu besok 17 April adalah kemenangan umat Islam Indonesia menghadapi ya, kekuatan sekutu, kekuatan Ahzab. Ingat, Indonesia ini siap dicaplok nih antara dua kekuatan besar, Amerika dan RRC. Kekuatan politik terbesar di dunia dan militer terbesar di dunia adalah Amerika. Tapi kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekarang ini adalah RRC. Perang waktu itu terjadi perang besar antara Romawi Timur dengan Persia, sama-sama dua negara adik kuasa. Romawi itu ahli kitab, ahlul kitab. Sedangkan Persia itu ahlus syirik. Ya. Mereka adalah penyembah berhala, penyembah api, Persia. Sedangkan Romawi ahli kitab, orang Nasrani. Ketika terjadi peperangan di Palestina, fi adnal ard, di bumi yang dekat dengan Persia. Ingat, kekuasaan Romawi besar sekali. Ya, yang sekarang ini Turki, kemudian mungkin juga mengarah ke Eropa, kemudian ke Asianya itu sampai Afrika, kemudian di Asianya itu di Syam, ya, di Syam, di Palestina, di Syria, Lebanon, ya, ya itu semua adalah merupakan Syam itu. Terjadi perang, Romawi kalah. Ketika Romawi kalah, umat Islam di Mekah dipersekusi, dibuli habis oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kata orang kafir Quraisy, nahnu naglibu ala ahlil iman kama ghalaba Faris ala ahlir Rum. Kami akan mengalahkan kalian kaum beriman sebagaimana Persia mengalahkan Romawi. Dan tafsir yang lain diterangkan bahwa orang kafir Quraisy mengatakan, ikhwanuna, ya, saudara kami Al-Faris mengalahkan ikhwanukum, saudara kalian, yaitu Romawi. Jadi mereka mengidentifikasi diri mereka, mengidentikan Persia itu sama dengan, atau kaum kafir Quraisy itu sama dengan Persia. Sebaliknya mereka mengidentikan kaum muslimin sama dengan kaum Romawi. Nah, ini yang terjadi. Berarti ini apa? Walaupun di Jazirah Arab yang sepi, yang hanya ada padang pasir dan batu-batu, mereka membahas politik internasional. Kalau ada orang Rawamangun yang mempersoalkan pembahasan politik di Masjid Nurul Jami, maka itu sudah mundur lebih dari 15 abad. Paham ya? Padahal di Rawamangun bukan bukan terdiri dari pasir dan batu-batu, tapi sudah modern di sini. Sudah ada
streaming juga kan Radio Nurul Jami. Jadi harus sudah sangat modern. Orang yang sangat modern itu membahas politik luar negeri, politik dunia itu biasa saja. Seperti waktu mereka ngobrol di warung kopi, begitu saja. Ya, emang nggak ada kopinya, ya gitu. Pak Wirto nggak ada kopinya ya, warungnya tutup. Nah, saudara-saudara, saya ingin memetakan cara berpikir. Orang kafir Quraisy mempersekusi kaum muslimin dengan fakta kekalahan Romawi, sehingga umat Islam sedih sekali waktu itu, galau, gundah gulana. Kenapa? Faktanya kalah. Yang diidentikan dengan mereka yaitu Romawi itu kalah. Ibaratnya mau siapa yang backingi? Yang backingi kalah. Yang backingi kafir Quraisy yaitu Persia menang. Dan dua negara ini memang seimbang. Kekuatan tentaranya ratusan ribu. Dan hebat-hebat ya tentara Romawi maupun tentara Persia ini. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rum. Ya. Surah Ar-Rum. Surah tentang bangsa Romawi. Ya. Jadi dari awal Islam sudah mengajarkan internasionalisme. Ya, yang diajarkan oleh Islam internasionalisme. Allah menyatakan alif lam mim ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum. Berarti Quran menyebut fakta yang terjadi. Ghulibatir Rum, dikalahkan bangsa Rum oleh siapa? Faris, Persia. Fi adnal ard, di bumi yang dekat, yaitu di Palestina. Ini juga fakta. Quran menyebut fakta. Wahum mimba di golabihim sayak libun, dan mereka mimba di golabihim setelah dikalahkan sayak libun, mereka akan ganti mengalahkan, akan menang. Ini ayat, tapi faktanya belum ada. Faktanya Romawi kalah apa menang? Waktu ayat itu turun, Romawi menang apa kalah? Kalah. Makanya sampai dipersekusi umat Islam di Mekah. Perangnya di Palestina, tapi ada persekusi di Mekah. Quran turun untuk menghibur umat Islam, untuk membesarkan hati umat Islam yang tadinya sangat kecil karena dipersekusi, ditekan. Umat Islam ingat, di Mekah itu sedikit, mungkin cuma 200 orang di antara ribuan orang kafir Quraisy. Jadi umat Islam minoritas, tapi dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Ar-Rum. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu. Mereka setelah dikalahkan akan menang. Ayat ini turun pada realitas umat Islam dipersekusi karena Romawi kalah. Tapi Allah menerangkan nanti Romawi akan menang fi bid'ai sinin, dalam beberapa tahun. Sejarah kemudian mencatat dalam 7 tahun kemudian apa yang diturunkan oleh Allah menjadi sebuah realita, menjadi sebuah fakta. Wah, ini baru ada kopi. Boleh bikin warung kopi tapi ngobrolnya politik. Kalau nggak ngobrol politik, tutup warung kopinya. Percuma. Nah,
Fi bid'i sini dalam beberapa tahun itu juga ayat tapi belum ada faktanya. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Urusan kemenangan itu sebelum dan sesudahnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan keyakinan umat Islam bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia dan seluruh kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan menang kalah suatu bangsa urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini diturunkan kepada umat Islam yang masih kecil, tertindas, mustad'afin, dan dipersekusi oleh kejadian politik internasional, lalu dieksploitir. Ini lihat, politik itu selalu begitu, mengeksploitir, membuat opini, dan politik itu dinamis. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Yang kemarin kalah, besok menang. Yang kemarin menang, besok kalah. Itu politik. Paham? Al-Quran mengajarkan politik internasional kepada kita. Dan politik internasional itu selalu ada satu atau dua negara adidaya yang mempengaruhi dunia. Dulu di zaman Nabi yang mempengaruhi adalah Romawi dan Persia. Jadi turunnya surat Ar-Rum ini masih di Mekah. Umat Islam masih 200 orang. Ya, masih semasjid Nurul Jami ini. Tapi sudah dibina oleh langit dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Ini kehebatannya umat Islam di zaman awal, zaman pertama. Ya. Kemudian wa yauma idzi yafrahul mu'minun, dan pada hari itu bergembiralah orang-orang mukmin. Pada hari itu, ini belum terjadi juga. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, pada hari itu akan gembira orang-orang mukmin. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Nah, ini kunci. Kunci kemenangan adalah binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yang suruh mayyasya, Allah menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Allah menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kalau Allah sudah pakai namanya Al-Aziz, itu berarti bahaya, akan mengancam pihak-pihak yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau sudah pakai Ar-Rahim, Allah akan merahmati pihak-pihak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ayat ini turun masih di kota Mekah. Umat Islam dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dipersekusi, ya, dalam keadaan dizalimi oleh kaum kafir Quraisy. Ini ayat turun, fakta berbeda dengan ayat. Pertanyaannya, kita beriman kepada fakta atau beriman kepada ayat? Orang kafir Quraisy tidak percaya ayat, dia percaya kepada fakta. Menurut mereka mustahil orang Romawi bisa balas kekalahan. Sedangkan umat Islam adalah orang yang percaya kepada ayat, percaya kepada Al-Quran. Yakin mereka bahwa nanti Romawi bisa balas kekalahan. Tapi mereka belum bisa meyakinkan, karena faktanya masih kalah. Memang kalau ayat sudah ketemu dengan fakta, sudah selesai. Tapi kalau fakta masih berbeda dengan ayat, nah ini yang menjadi problem. Dan itu sekaligus menjadi ujian iman. Iman kepada ayat atau iman kepada fakta. Inilah ujiannya.
Kalau fakta dengan ayat berbeda. Nah, saat itu diuji umat Islam di kota Mekah. Siapa yang beriman kepada ayat, dia lanjut keislamannya. Tapi siapa yang beriman kepada fakta, itu bisa melepaskan diri dari keimanannya. Waduh, ayat ternyata ya tidak mendukung nih, kalah ternyata kita. Situasinya kan kalah. Yang merasa kemudian akan daripada terjepit cari selamat sendiri, ya dia mundur dari kelompok umat Islam. Udah gabung kepada Quraisy saja. Kayaknya Quraisy selamat nih, karena didukung oleh dunia internasional. Begitu. Sekarang pun situasi bisa seperti itu. Mereka yang merasa punya backing internasional, apakah itu asing ataupun asing, backing internasionalnya, dia merasa ada di atas angin. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu meramalkan masa depan, ya, tentang surga, fasih tentang surga gini-gini, padahal mereka belum pernah ke sana. Ada kan yang ngomong gitu kan? Nah, yang kayak gini ini tidak iman kepada ayat, iman kepada fakta, dan merasa dapat backing daripada dunia internasional. Makanya kader-kadernya dikirim ke RRC. Betul? Ada yang gitu kan? Nggak usah kita sebut namanya, kita udah tahu, betul? Orang yang seperti itu iman pada fakta, tapi tidak iman kepada ayat. Ini bahaya. Orang Islam nggak boleh begitu, karena itu sudah keluar dari agama Allah, sudah murtad daripada agama Allah. Yang tidak yakin adanya hari kiamat itu murtad kepada agama Allah, karena percaya kepada hari akhir adalah merupakan salah satu rukun iman. Kalau namanya rukun nggak dipenuhi, batal tidak? Batal. Imannya batal. Auzubillah min. Iman pada Allah, tapi iman nggak iman pada Rasul, nggak iman pada Nabi Muhammad, batal tidak? Iman pada Allah, iman pada Rasulullah, tapi nggak iman pada Al-Quran, batal tidak? Batal. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Ya. Batal dan tidaknya iman tidak ditentukan oleh KTP kita. KTP boleh Islam, tapi kalau tidak iman kepada hari akhir, nanti malaikat di akhirat menilai KTP-nya atau menilai keyakinannya kan. Ini harus hati-hati. Makanya kalau ada di antara kita menjadi anggota partai yang pimpinannya batal keimanannya, wajib bagi umat Islam keluar dari partai itu. Betul? Kalau tidak, nanti nasibnya akan seperti yang diterangkan dalam Al-Baqarah 166-167. Sama-sama di neraka, lalu bingung, ya, lalu mempertanyakan pada pemimpinnya, kenapa engkau bawa aku ke neraka? Ya nggak tahu, aku juga nggak bisa nyelamatin diriku sendiri. Ini sudah dibaca, ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, nah nih, ayat ini apa bedanya dengan fakta? Fakta bisa berubah-ubah, ayat tidak bisa berubah. Fakta belum tentu ada ayatnya, tapi ayat sudah pasti ada ayatnya. Ada faktanya. Ayat itu sudah pasti ada faktanya. Baik faktanya itu di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa akan datang. Tadi ayat yang turun di Mekah mengatakan wahum min ba'di ghalabihim sayaqlibun. Mereka bangsa Romawi setelah dikalahkan akan balas kekalahan itu, akan menang terhadap Persia. Fi bid'i sinin, hanya dalam beberapa tahun. Maka 7 tahun kemudian apa yang disebut dalam ayat keluar faktanya. Terjadi perang lagi antara Romawi dan Persia, dan Persia kalah. Sehingga umat Islam wa yauma idzi yafrahul mu'minun, umat Islam pada hari itu sangat bergembira. Ini ayat sudah turun 7 tahun yang lalu. Ya. Real bergembiranya
adalah 7 tahun kemudian ketika terjadi kemenangan bangsa Romawi. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan wa yauma idzi yafrahul mu'minun itu adalah yauma ghalabatir rum ala Faris, hari kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Dan Ibnu Abbas juga menafsirkan yauma nusrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah, yaitu hari diberikannya kemenangan, pertolongan dan kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy. Wa kana dzalika yauma Badrin au yauma sulhil Hudaybiyah atau yauman Hudaybiyah. Kata Ibnu Abbas, ini menafsirkan, Ibnu Abbas membuat tafsir ini tentu setelah kejadian ini, karena beliau ini sudah di Madinah baru menafsirkan ya. Jadi tentunya sudah selesai kejadian umat Islam. Nah, hari ini kita menghadapi 17 April nanti. Umat Islam tentu ingin menang. Dan kemenangan itu harus diwujudkan. Positioning umat Islam secara politik di Indonesia harus lebih baik. Apa pertanda lebih baiknya? Bahwa presiden ke depan kita harapkan tidak lagi menyudutkan umat Islam, tidak lagi aktivis Islam ditangkapin. Sekarang masih saudara kita mungkin pernah ngisi di sini ya, Ustadz Alfian Tanjung pernah ngisi di sini? Ada di Porong, Surabaya. Ya, berapa bulan yang lalu saya mengunjungi. Belum sempat ke sana lagi. Saya dulu juga pernah ditangkap 3 bulan. Habib Rizik nggak bisa pulang. Jadi kalau ingin menang adalah calon presiden yang bisa memulangkan Habib Rizik. Betul? Sekarang ada presiden tapi nggak bisa memulangkan. Diterusin apa tidak? Tidak. Itu tanda kemenangan. Dan caleg-caleg muslim harus menang. Caleg-caleg muslim yang akan bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam harus menang. Apa dasarnya? Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 bahwa memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatona dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya wajib. Sholat subuh hukumnya wajib. Sama dengan sholat subuh. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatona dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya wajib sama dengan hukumnya sholat subuh. Artinya apa? Hukumnya sholat subuh wajib. Yang melaksanakan dapat apa? Pahala. Yang tidak melaksanakan dapat dosa. Ya. Apakah imamnya kunut apa enggak kunut itu sah semuanya. Tadi imamnya kunut apa enggak? Tidak. Sah. Kalau saya jadi imam tadi kunut saja. Sah juga. Ya, jangan kayak di Jawa Timur, di kampung saya di Pasuruan. Ada orang ngomong gini, wah itu Muhammadiyah dan NU ini parah. Ya, sukanya berantem, yang kunut lawan enggak kunut. Ya, katanya kunut begini, yang enggak kunut begini. Enak saya apa mas maksudnya? Enggak sholat. Enggak sholat kok enak. Sholat subuh enggak kunut dapat pahala. Sholat subuh pakai kunut juga dapat pahala. Yang enggak sholat enggak, bukan hanya enggak dapat pahala, tapi dapat dosa. Nah, 17 April itu juga demikian. Menurut fatwa MUI tahun 2009. Emang ada fatwanya Pak Ustadz? Ada. Disusun oleh 114 ulama
di kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang itu di mana? Hah? Sumatera Barat. Ada yang dari Sumatera Barat sini? Banyak. Bener ada yang Padang Panjang ya? Sebelah mananya Tanah Abang? Kira-kira sebulan lebih yang lalu saya ke Padang Panjang karena saya mau sosialisasi fatwa MUI ini. Saya sengaja datang ke sana untuk membuktikan bahwa Padang Panjang itu ada. Ya, saya datang ke sana dan saya sholat di masjid di Hotel Nabawi. Ya, punya kawan saya Bapak Dr. Irfianda Abidin. Ya, ada ternyata. Ya, nggak jauh dari Payakumbuh, ya, dan nggak jauh juga dari Bukit Tinggi, ya, 15 kilo aja dari Bukit Tinggi. Ya. Nah, fatwa itu ada, maka ini yang harus jadi pegangan umat Islam. Walaupun mungkin yang nyusun fatwa itu ada yang belok kiri. Pertanyaan saya, yang diikuti yang nyusun yang belok kiri atau fatwanya? Betul ya? Jangan yang nyusun berubah kemudian fatwanya juga ikut berubah. Menyesal saya dulu membuat fatwa ini. Ya, jangan. Fatwa nggak bisa diubah, dan ternyata fatwa itu memang benar. Kita yang harus mengikuti fatwa. Ya, jadi 17 April saya mohon seluruh jamaah Nurul Jami maupun masjid-masjid yang lain yang juga ikut dalam pengajian ini maupun di mana saja yang mendengarkan pengajian ini atau nonton video streamingnya, saya harapkan kita mari berpegang teguh kepada fatwa hasil istimewa Komisi Fatwa seluruh Indonesia berjumlah 114 ulama di Padang Panjang tahun 2009, yaitu memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatona, dan perjuangkan kepentingan umat Islam. Hukumnya wajib. Poin berikutnya, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat tadi, 7 syarat tadi, berarti tidak beriman, tidak bertakwa, tidak sidik, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatona, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hukumnya haram. Apa artinya hukumnya haram? Bila melaksanakan akan dapat dosa, bila meninggalkan akan dapat pahala. Berarti kalau ada caleg atau partai yang terang-terangan mengatakan akan menghapus perda syariah, ini boleh dipilih apa tidak? Tidak, haram hukum menurut fatwa MUI 2009. Walaupun yang bikin fatwa ada di situ. Jelas ya? Atau ada yang mengatakan kami tidak butuh suara umat Islam, boleh dipilih nggak kayak gitu? Tidak. Atau ada yang mengatakan pendidikan agama harus dihapus dari sekolah, boleh dipilih nggak kayak gitu? Nggak boleh, haram hukum. Coba bayangin, di sekolah-sekolah ada pendidikan agama saja keadaan umat Islam masih kurang sempurna. Nah, apalagi kalau tidak ada sama sekali, akan terjadi kebejatan moral yang luar biasa, dekadensi moral akan terjadi luar biasa. Ya, jadi ini harus kita perhatikan, ya, harus kita catat dan bisa kita cek, kita browsing ke internet, ya. Nanti tolong, ya, pemuda-pemuda Nurul Jami, ya, kita akan buat pelatihan medsos, ya. Nah, cara membrowsing macam-macam itu terutama untuk mencari jejak digital itu nggak bisa hilang. Orang-orang yang selama ini menyudutkan Islam, yang selama ini anti-Islam, yang selama ini menyerang syariat Islam, itu harus dibongkar, harus dipaparkan,
karena haram hukumnya memilih mereka menurut fatwa MUI tahun 2009. Ya, jadi kita jangan mudah ketipu. Umat Islam ini banyak yang sama sekali tidak mengikuti fatwa. Mereka memilih, ya, terbuai oleh televisi, ya, katanya ikuti hati nurani. Tidak ada ikuti hati nurani, pasti terpengaruh opini. Opini dikembangkan orang. Kalau fatwa mengikuti ayat. Pertanyaan kita, ikuti ayat atau opini orang? Ayat. Quran nyatakan wa in tuti man fil aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, umat Islam harus cerdas. Umat Islam harus cerdas, ya. Kami Forum Umat Islam menawarkan kepada pemuda-pemuda khususnya maupun yang masih berjiwa muda. Umur boleh 71 tapi semangat 17, ya. Nah, untuk bergabung menjadi relawan jihad konstitusi. Nanti tolong diisi, ya, formulir. Nanti kita akan latih bagaimana menjadi relawan jihad konstitusi. Karena kode kemenangan 17 April memang sudah ada, tetapi Rasulullah ketika mendapatkan kode kemenangan itu tidak duduk berpangku tangan, tidak duduk berdiam diri, tapi Rasulullah menyiapkan pasukan jihad. Maka terjadilah perang Badar dan Rasulullah menang walaupun pasukannya masih kecil. Kita juga harus menyiapkan pasukan jihad, walaupun jihad hari ini tidak jihad secara fisik, tapi jihad konstitusi, jihad untuk memenangkan umat Islam pada tanggal 17 April 2019. Setuju? Setuju. Siap menjadi relawan jihad konstitusi? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap ikuti komando ulama? Siap. Siap taat ulama? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Jadi nanti silakan diisi dan nanti kita akan adakan pelatihan. Yang kedua, bahwa kode kemenangan hari ini sudah Allah berikan untuk tanggal 17 April, yaitu dengan suksesnya reuni Akbar 212 tanggal 2 Desember kemarin. Reuni itu diperkirakan yang hadir cuma 20.000. Bahkan ada cebong yang mengatakan kalau sampai lebih dari 1.000 mudah ludahin muka saya. Ada kan yang ngomong gitu kan? Nah, jadi orang itu ada yang berani karena benar dan ada juga yang berani karena banyak. Nah, dia ini pasti berani karena banyak. Ngelihat musuhnya lebih banyak, ya sudah, ngilang dia, nggak ada beritanya lagi. Ya, saya sebenarnya waktu itu berharap di LC saya diundang gitu, dan diundang juga yang mau ngeludahin, yang mau nyerang itu. Tapi ILC kayaknya takut ngundang saya. Jadi saya nggak diundang, katanya ini tidak untuk pelaku pak katanya. Ya sudah, intinya ya Kang Ilyas nggak berani ngundang saya, gitu aja intinya ya. Kalau ada kita jeblosin aja ya yang ada gitu. Nah, hadirin rahmati Allah, itu yang sudah berlalu, kita ambil hikmahnya. Reuni 212 ada jutaan orang, lebih besar daripada tahun 2016, dalam keadaan yang aman, tentram, damai, saling mengutamakan satu sama lain, saling memberikan makan, minum gratis, belum? Untuk menjaga kemenangan 17 April, mari kita kopas, kita copy paste apa yang ada dalam reuni itu ke TPS. Kita sediakan nanti makanan di TPS, minuman di TPS, sambil kita jaga kemenangan. Ya, kalau perlu bapak-bapak bikin tenda. Karena ini hujan, suka musim hujan, bikin tenda. Ya, tenda sebelahnya tenda TPS. Ya.
TPS suka bikin tenda enggak? Ada tendanya ya TPS? Ya, bikin tenda lagi sebelahnya. Dari mana tendanya Pak Ustaz? Sewa aja lah. Kalau ada yang jamaah yang punya penyewaan tenda, ya gratisin aja. Pasang kursi. Untuk apa? Kita jaga TPS. Kata Habib Rizik yang paling penting, jaga TPS, jaga kemenangan. Nah, operasionalisasinya bagaimana? Kita bikin tenda. Tapi kalau situasinya cerah ya nggak usah bikin tenda, gelar tikar aja, ya. Gelar tikar, kita nongkrong di situ, sediakan makanan, minuman yang banyak. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Sehingga kalau ada orang, setiap yang datang ke situ mau makan, mau minum, ada semuanya. Yang ada yang mau ribut langsung ditawarin, Bapak mau minum apa? Kopi, susu, ya, teh, jus, ada semuanya. Makan boleh Pak, ini ada singkong rebus, ada kacang rebus, kacang goreng, ada semuanya. Sehingga kalau orang ditawari makan itu nggak jadi marah ya. Ya, sibuk makan gitu kan, nggak jadi, lupa marahnya, lupa. Nah, kita duduk di situ menunggu panggilan. Setelah dipanggil kita coblos sesuai fatwa MUI. Capresnya sesuai hasil istimewa ulama. Paham ya? Nggak perlu saya sebutkan panggil Bawaslu. Kemudian habis nyoblos dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik ke tempat nyampar tadi, tikar tadi. Kalau musim hujan kita pasang tenda, balik ke tenda. Untuk apa? Duduk di situ, zikir, doa, dan melihat siapa saja yang datang ke TPS. Lihat, pandang mukanya, lalu doakan. Mudah-mudahan yang bersangkutan mendapatkan taufik dan hidayah. Amin. Supaya memilih sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu memilih ya calon pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Capresnya sesuai hasil istimewa ulama. Masa kalau ada 100 orang mendoakan gak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan mayat aja kalau ada 40 yang mendoakan, insya Allah mayat itu tidak disiksa oleh malaikat, akan dikabul insya Allah doanya. Kalau ada mayat, insya Allah jenazah diikuti oleh 40. Masa ini 100 yang berdoa ya tidak diterima oleh Allah? Insya Allah ya. Ini terutama, nah ini pentingnya rasionalisasinya, terutama orang-orang yang undecided, yang belum menentukan pilihan, dan jumlahnya ini lebih dari 30% biasanya. Kalau dalam survei mungkin 15%, tapi ini bisa lebih dari 30%. Termasuk mereka-mereka yang golput. Itu golput artinya tidak menentukan pilihan. Kita doain, mereka juga pakai dukun loh Pak. Mereka pakai dukun, ya, untuk bisa menarik orang-orang yang hatinya masih belum pas, masih gampang. Nah kita nggak usah pakai dukun. Udah terbukti kemarin 212 ada dukun di atas Borobudur yang mendoakan, ya nggak tahu doanya kepada ya Tuhan apa hantu, saya nggak tahu itu doa kepada siapa, ya. Itu mendoakan agar Monas hujan lebat, angin puting beliung, agar nggak ada yang datang. Itu dari puncak Borobudur itu doanya. Tapi karena jumlahnya cuma 1-2 orang, kalah sama pawang hujan kita. Pawang anti hujan kita jutaan orang, ya. Doa geser hujan, tolak hujan dari Rasulullah, saya copy dari komputer saya kasih terjemahnya, saya kirim pakai WA, kemudian diviralkan oleh umat Islam. Nah begitu viral, semua yang mau datang ke Monas semua baca itu. Nah itulah yang saya maksud pawang hujan jutaan orang, ya, menang. Nah kita besok juga gitu, berdoa. Tiap TPS ada minimal 100 orang. Ini Nurul Jami berapa TPS? Ada berapa TPS jamaah Nurul Jami ini? Hah? 5
2, 3, 9 TPS. Jamaah Nurul Jami 9 TPS. Satu TPS itu kan kira-kira 300-an ya. Berarti Jamaah Nurul Jami ada ini dong 2.700. Hah? Ini Jamaah Nurul Jami ini yang benar berapa orang sih? Tercatat berapa? Atau enggak tercatat? Pak ini Said, enggak tercatat? Coba nanti dicatat, dibikin WA. Dibikin WA bapak-bapak, WA ibu-ibu, WA anak muda, remaja masjid. Bisa nggak kira-kira? Iya, dibikin. Ya, saling ini kita ngundang. Ya, yang jadi admin orang-orang kita semua, ya. Kemudian diundang. Nanti kan tercatat. Ya. Minimal 3 kelompok tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Nanti sampai hari H kita konsolidasi terus. Hari-hari biasa, walaupun bukan hari libur seperti sekarang, usahakan nambah. Berapa soft biasanya kalau hari biasa Pak Said? 3 soft. 1 soft berapa orang? Hah? 40. Berarti 120. Lumayan bagus. Bener nih. Usahakan setiap hari nambah. Entah nambah 2 orang, 3 orang. Kalau tadi ada sudah 100 orang, tiap hari masing-masing ngajak 1. Itu kan sebentar aja penuh. Dan kita pertahankan penuhnya itu sampai hari H. Dan hari H itu kita namakan subuh akbar. Tua, muda, laki, perempuan tumpuk blek di masjid. Setelah itu kita berdoa, berzikir, dan kita membaca surat-surat kemenangan. Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, sampai ayat Muhammadur Rasulullah, ya, ayat 29.